Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ila angal rahimahullahu taala wa nafa'ana fid dharaini amin. Hadirin jamaah Kismis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pembahasan tentang zikrul maut. Mengingat kepada kematian. Karena setiap individu manusia yang hidup di muka bumi ini pasti akan mati, ya. Semua. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, wa man naja minhu fama ba'dahu aisar, wa man lam yanju fama ba'dahu asyaddu minhu. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma ra'aitu manzaran illa wal qabru afda'u minhu. Wa minal mustahab ziyaratul kubur lima fi dzalika minal i'tibari wal idkari bi ahwalil mauta wal iddikari bi ahwalil mauta wal masiri ila ma saru ilaih. Wa fil hadis kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha wa innaha tudzakirul akhirah wa tuzahhidu fid dunya. Wa yustahabbu an yaqula az-zair assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'aduna gadan muajjalun wa inna insyaallahu bikum lahikun. Assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimina minna wa minkum wal mustakhirin. Assalamu alaikum ya ahlal kubur, yaghfirullahu lana wa lakum, antum salafuna wa nahnu bil athar, antum lana farad wa nahnu lakum taba'. Nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tudillana ba'dahum. Wa yustahabbu aidan al-iksaru min tilawatil qur'ani wal adhkar wad du'ai li ahli tilkal maqbarah wa sairil mauta minal muslimin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita tentang zikrul maut. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-qabru, kuburan itu kata Nabi Muhammad, awwalu manzilin, satu tempat, ya, rumah, min manazilil akhirah, dari tempat-tempat yang akan kita singgahi, ya, sebelum kita menuju kepada akhirat Allah Subhanahu wa taala. Di kuburan kita sendiri, malakum sahib, nggak ada teman, ya, ila amaluk, kecuali amal-amal kalian, wala siraj, ya, nggak ada lampu, ya, ilal Quran, kecuali Al-Quran, ya, ila amaluk, kecuali amal-amalmu, ila hasanatuk, kecuali kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di muka bumi, ya, dia yang Allah akan rubah menjadi teman, sahib yang akan menjadi teman kita ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Allah, nikmat ibu-ibu. Kuburan itu memang tempat, ya, seseorang yang akan dikuburkan pasti sendiri. Wa yaumal qiyamah, nanti kita di hari kiamat
akan datang kepada Allah. Kulluna, setiap individu kita akan datang menghadap Allah fardan. Apa itu fardan? Sendiri-sendiri. Ya, kita akan menghadap kepada Allah ibu-ibu nanti di hari kiamat sendiri-sendiri, nggak ada penolong, nggak ada yang bisa bantu kita. Di dunia kita punya backing, di dunia kita punya pengawal. Ya, nanti di sana kita udah nggak punya pengawal. Ya, nggak bisa sombong lagi. Wa kullu atin yaumal qiyamati farda. Zakarallah Al-Quran, disebutkan di dalam Al-Quran, setiap kalian akan datang kepada Tuhan kalian sendiri-sendiri, seorang-seorang. Ma'lakum sahib, ya, ini yang kita ada nih udah nggak bisa ngebantu kita di sana. Ya, tetapi subhanallah, ada satu makhluk Allah yang tidak akan pernah membiarkan kalian. Ada satu makhluk Allah yang selalu hadir bersama kalian. Ada satu makhluk Allah yang selalu meminta kepada Allah keselamatan kita. Siapa dia? Nabi Muhammad. Indah sirat, di jembatan Siratal Mustaqim, ketika kita mau nyebrang, Nabi ada di situ. Nabi akan bantu kita. Wallah, nikmat jadi umat Nabi Muhammad. Wa indal mizan, ketika mau ditimbang, Nabi ada di sisi itu. Subhanallah, dia akan memberatkan timbangan-timbangan kita. Selawat yang kalian baca semasa hidup akan berubah, ya, menjadi bantuan-bantuan untuk kalian. Nanti kalian akan bingung, dia bilang, "Loh, apa ini yang bisa memberatkan aku nih kebaikan?" Dia bilang gitu. Selawat yang kau baca ketika di dunia, dia akan memberatkan timbanganmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berat, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita yang tadinya orang bilang, ya, amal keburukan kita tuh lebih berat, mendominan, kebaikan kita kalah, sehingga lebih dulu jatuh keburukan kita, akan terbantu dengan selawat yang kita baca. Walihada fa'aksiru minas shalah. Oleh karenanya perbanyak selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau mau beruntung. Jangan remehkan selawat. Ba'dun nas, sebagian orang ini kadang-kadang suka meremeh-remehkan selawat, ya. Bahkan maaf-maaf, ada orang sampai anti sama selawat, nggak mau. Agak baca Quran weh, ya, selawat mah nggak penting. Ada sebagian orang. Ada kadang-kadang kalau kita tanya di hari Jumat apa yang dia baca, belum tentu dia selawat hatta satu kali kepada Nabi Muhammad. Selawatnya cuma waktu di sholat. Ente nggak sadar, ente nggak paham, ya. Selawat itu hatta di dalam kita punya tasyahud, kita selawat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersaksi kepada Rasulullah SAW. Bahkan orang bilang di tasyahud yang terakhir itu menjadi wajib selawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, ya, perhatikan baik-baik bagaimana, ya, yang akan menjadikan kita selamat di dunia dan di akhirat, yaitu memperbanyak al-iksar salah ala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua akan mati, ya, kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan kuburan itu adalah, ya, suatu, ya, orang bilang tempat, ya, persinggahan, ya, persinggahan pertama, ya, sebelum, ya, orang bilang, ya, akhirat. Jadi dia adalah persinggahan awal, al-qabru awwalul manjilin. Kuburan itu adalah persinggahan min manazilil akhirah, dari persinggahan akhirat. Manazil jamak dari, ya, orang bilang, ya, dari manzil, ya, manazil, persinggahan. Faman naja minhu, siapa orang yang selamat dari persinggahan pertama, maka dia akan selamat setelahnya. Waruwiya anna Sayyidina Utsman ibn Affan rahimahullah, diriwayatkan Sayyidina Utsman bin Affan. Ini Sayyidina Utsman bin Affan, bapak-bapak, ibu-ibu, mempunyai, ya, makom kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan di sisi Nabi Muhammad. Dzunuraid,
Beliau memiliki dua cahaya Nabi Muhammad karena dinikahkan oleh putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'da wafataha, setelah wafat istri pertama putri Nabi Muhammad wafat, merenung Sayyidina Utsman bin Affan. Wa zawwaja ya ukhtaha, kemudian dinikahkan lagi sama saudaranya. Masih ada Nabi Muhammad. Kalau Sayyidah Fatimah kepada Imam Ali karramallahu wajhah. Sampai ketika dua-duanya meninggal. Pertama meninggal, yang kedua meninggal. Kalas, nggak ada anak putri lagi Nabi Muhammad. Termenung Sayyidina Utsman. Padahal Nabi Muhammad, Nabi melihat Sayyidina Utsman dia merenung, ya namanya orang, ya istri-istri tercinta, putri-putri Nabi, ya yang beliau nikahi wafat, dinikahi lagi yang kedua oleh Rasulullah wafat juga, sehingga beliau termenung. Rasulullah menghibur dia, kala ya Utsman, fa wallahi, demi Allah dan yang jiwaku dalam genggamannya, maksudnya genggaman Allah Subhanahu wa taala, lauli arba'ina banat. Antum perhatikan cintanya Rasulullah, nggak ngomong ada lagi 1, 2, 3, enggak, lauli arba'ina banat, kalau aku punya 40 anak perempuan, la zawwajtuka wahidan fawahidah, akan aku nikahkan kepada engkau satu persatu ya Utsman. Rahimallah Sayyidina Utsman bin Affan, luar biasa, memiliki anugerah yang hebat, karim, suka bersodakoh, ya, cinta kepada sodakoh, cinta menolong, sehingga Rasulullah memuji beliau. Beliau itu yustahya minhul malaikatur rahman, malaikat-malaikat itu malu sama Sayyidina Utsman, malu. Kenapa? Karena Sayyidina Utsman ini termasuk seorang sahabat yang tidak melihat kepada auratnya. Beliau kalau masuk kamar mandi ibu-ibu, fakataba alal malakan, beliau berbicara kepada dua malaikat Raqib sama Atid, utrukani, kedua malaikat jangan ikut masuk ke kamar mandi. Allahu akbar. Wa kana idza dakhal waqtasal, kalau dia masuk dia mandi masturan, tertutup, dipakai sarung ibu-ibu, ditutup auratnya. Subhanallah, aina minhu, di mana kita dari Sayyidina Utsman bin Affan? Apa yang kita lakukan di kamar mandi? Berlama-lama ngapain? Allahu akbar. Kamar mandi pakai kaca, ya dari atas sampai bawah. Nanti mau apa? Mada tandur, apa yang kita mau lihat? Auratmu, tubuhmu, keindahanmu, ya, bodas, putih, kulitmu, kemerah-merahan, bangga. Nanti ketika masuk di dalam kuburan, ya, tidak lama hancur, akan meledak. Ini perut, walaupun dia masuk di kuburan rata, nanti hitungan hari demi hari melendung, berair sampai dia meledak kayak gunung meledak, meletus. Allah ya'fat ibu-ibu, ya Allah. Belum lagi binatang-binatang yang ada di dalam kuburan, cacing-cacing, binatang-binatang yang kita kerah, jijik, takut, harap lari dari mereka ketika di dunia ini. Tetapi ketika di kuburan mau lari kemana kita? Belum lagi ular hitam, ya, aswad, khusus untuk orang tarikus sholah yang banyak meninggalkan sholat. Pertama dia masuk, dimakan, dihabiskan tulang belulangnya oleh ular besar. Ular yang besar. Berapa banyak kita mendengarkan cerita-cerita bapak-bapak, ibu-ibu, kisah nyata bukan dongeng. Ada orang meninggal, ya, nggak perlu saya sebutkan tempatnya, dan orang-orang bercerita sampai ke telinga saya, ya Allah Pak Ustadz, kita gali kubur yang satu, keluar beberapa banyak ekor ular dalam kuburannya, belum kita masukkan jenazahnya, sehingga kita sepakat ahli keluarganya untuk menutup kembali, gali kuburan baru. Gali yang kedua, muncul lagi ular-ular itu, lebih banyak dari yang pertama. Wa aksaru minal ula, kita gali lagi sampai yang ketiga, kita kumpul semua di situ, ada ajengannya, ya, kita minta, ya, petuah dari mereka. Bagaimana ini? Gali lagi. Tapi kalau yang satu ini kita gali ada ular lagi, kelas masukkan.
Apa boleh buat? Mau berapa mau digali? Atas 10 kalau dia ada. Karena makhluk Allah, makmur yang diperintah. Digali yang ketiga. Begitu digali ada air, keluar air. Banjir. Ya. Diambil pakai ember, ular penuh semua di bawah. Mau diapakan? Dimasukkan jenazahnya. Ya Allah, belum di akhirat Allah, baru di kuburan udah disiksa sama Allah. Tarikus sholah, meninggalkan sholat. Ya Allah, diadab sama Allah. Ngeri bapak-bapak, ibu-ibu. Takut kita. Teman, siapa yang akan menemani kita kalau bukan amal kebaikan kita? Ya, tak tahu jiwa ini akan mati di tempat mana. Kita mati bertemu siapa? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah jadikan kita husnul khatimah, panjang umur. Mudah-mudahan ketika kita wafat, Nabi Muhammad hadir bersama kita, menemani kita dalam kubur. Kalau bicara kuburan paling ngeri, ibu-ibu, takut. Kita kalau pergi ke satu tempat sendiri aja nggak punya teman, nggak ngomong, nggak ngapa-ngapain, kita sunyi, sepi. Nanti di kuburan seperti itu, nggak ada istri, nggak ada anak, nggak ada orang yang kita cinta, sendirian kita di dalam kuburan. Kalau kita orang baik, kita orang ahli selawat, kita orang soleh, ahli ibadah, pasti Nabi Muhammad mundar-mandir ke dalam kuburan kita, menenangkan kita. Malaikat-malaikat menenang kita. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu, mereka itu yang berkata, kata Allah, beriman kepada aku, ya, beriman, summa istaqamu, istiqomah di dalam agamanya. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu, akan turun malaikat nanti mengatakan kepadanya, alla takhafu wa la jangan takut, jangan gentar. Kami ini wakil-wakil Allah, pesuruh-pesuruh Allah kepada engkau. Wa absyiru bil jannah, membawa berita gembira untuk surga. Masih ada di dalam kuburan. Ketika mau wafat, mau meninggal, ya, ketika nazak sakaratul maut, dikatakan sama malaikat-malaikat, jangan takut, jangan gentar kamu. Kami ini pesuruh-pesuruh Allah, malaikat-malaikat Allah, untuk mengatakan kepada engkau, wa absyiru bil jannah. Belum dicabut nyawanya sudah dibawa berita gembira tentang surga Allah. Husnul khatimah, meninggal baik. Tapi ada orang yang ketika belum meninggal saja sudah diberikan berita-berita yang menakutkan oleh malaikat-malaikat. Allah perlihatkan tempatnya di neraka. Na'udzubillah. Siksaan-siksaan. Bayangkan betapa siksanya ruh itu ketika akan keluar. Ya Allah, antum kalau baca kitab ruh, ya, bicara tentang arwah-arwah itu sedih sekali, menakutkan ya ikhwan. Kumaha orang itu prosesnya ketika mau dicabut nyawanya, apa yang terjadi pada dirinya, ya. Orang wafat itu, orang meninggal seperti orang tidur, tahu? Orang tidur nyenyak, bangun tiba-tiba di kuburan. Setiap kita meninggal dunia nggak tahu kalau kita meninggal. Perhatikan baik-baik. Kita ini nanti kalau mau meninggal tidak akan sadar kalau kita meninggal. Kenapa? Kita anggap kita mimpi panjang. Nanti dibangunkan sama malaikat, man rabbuk wa man nabiyuk. Di mana anak ini? Dikubur. Bukan lagi di kamar. Siapa yang bawa saya ke sini? Allah, sudah jadi jenazah ente. Ngeri ibu-ibu, ngeri bapak-bapak. Banyak beramal, banyak berbuat supaya sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sayyidina Utsman bin Affan lamma dakhalal qabr, ketika dia masuk di kuburan, riwayat menceritakan ibu-ibu, maaf, ini sahabat Nabi yang dinikahkan oleh 2 putri Nabi Muhammad, sampai dia dikatakan mempunyai 2 cahaya Rasulullah, Dzunurain, punya 2 cahaya. Sayyidina Utsman, yastahyi minhul malaikah, malaikat bidadari malu sama Sayyidina Utsman. Kita malaikat nggak ya apa? Malaikat nggak kenal sama kita, nggak paham sama kita, ya, nggak sungkan sama kita, nggak segen malaikat. Kemudian kita juga bukan sahabat, kita juga bukan orang soleh, kita juga bukan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa keberadaan kita seperti ini? Merenung sebetulnya kita ini.
merenung tiap hari umur bertambah, ya itu umurnya yang bertambah bilangannya, tetapi sebetulnya berkurang karena setiap ditambah umur oleh Allah pasti Allah kurangi penciptaannya, penglihatannya, jalannya, makannya, ya cara mengunyah. Tadi masih muda ngunyahnya Masya Allah, begitu sudah tua 50-60 sudah giginya goyang-goyang, udah nggak bisa lagi makan jagung, nggak bisa lagi makan yang keras-keras ibu-ibu, ya di blender, di jus dulu, ya nasi mesti makan bubur, nggak bisa. Gigit daging udah nggak bisa gigit daging, di blender dagingnya, dihaluskan. Subhanallah. Kita berpikir kematian itu alamatnya ada, tanda-tandanya itu gad-gadam, sudah didahulukan, diperlihatkan sama kita Pak. Coba kita ngaca, bapak-bapak, ibu-ibu ngaca. Sekarang ibu-ibu yang sudah umur 50 coba ngaca. Nanti Bu kalau pulang ke rumah ngaca, bapak-bapak ngaca, ya. Lihat wajah nih. Terus ambil foto kita yang umur 14 tahun. Sama tuh. Oh beda ya? Beda. Beda. Dulu belum pakai kacamata, terus pakai kacamata. Ya. Dulu ini alis belum putih, udah putih. Dulu ini wajah-wajah ibu-ibu, bapak-bapak, ya masih Masya Allah kenceng, udah keriput. Yang laki-laki udah beruban. Mikir, eling, sadar kita, tanda kematian sudah mengikuti kita. Allah sudah kirimkan tanda-tanda tuh kematian, tapi kita nggak eling. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Al-Quran mengingatkan kepada kita, kematian yang enteh orang lari darinya, kematian itu ngikutin terus, ngikut. Summa turaddukum ya ila alimil ghaib. Allah, dia akan bawa kalian kepada alam yang gaib, yang tadinya ente nggak tahu, akan ente masuki semua dimensi-dimensi itu. Allahu Akbar. Kuburan kalau orang baik, ya sejauh mata memandang seperti lebih dari lapangan bola. Tapi kalau buruk di muka bumi, ya Allah, menjadi sempit itu kuburan, sempit. Sampai kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kuburan itu, ya, itu akan menghempit. Tidak ada seorang pun yang selamat. Hatta Mu'ad bin Jabal, Allah, akan dihempit oleh tanah. Jadi tanah itu yang kita masuk, bapak-bapak, akan menjepit kita, menghancurkan tulang belulang kita, hancur remuk. Orang kalau digencet itu bagaimana sih? Gepeng kita kalau digencet. Ya, ini kuburan. Tanahnya bukan melebar, malah terus mengecil sampai kita patah-patah tulang. Itu yang saya ceritakan, orang ketika dimasukkan di kuburan, ada ular-ular itu, ketika masuk jenazahnya dilempar. Biar antum tahu, karena orang takut siapa yang mau turun, ular hitam yang berbahaya, dilempar tuh jenazahnya, 1, 2, 3, pluk jatuh, langsung diuruk. Begitu diuruk, yang nguruk itu mendengarkan suara ular yang sedang, ya orang tahu tuh, kerak memakan tulang-tulang. Allahu Akbar. Ini kisah nyata ibu-ibu, bukan dongeng, kisah nyata. Dulu di satu kota, maaf saya nggak mau sebutkan nama, saya kenal percis orangnya. Istrinya tukang nyanyi, istrinya penyanyi dangdut terkenal. Suaminya Masya Allah keturunan orang baik-baik. Paham antum? Semua teman-teman saya yang ikut serta, ya, dalam pekuburan itu, mereka katakan setiap kuburan yang digali semua berair, setiap kuburan yang digali semua berair, sampai 7 yang digali semua ada airnya, sehingga jenazah itu tenggelam. Bumi aja nggak mau terima. Usut punya usut, dia kalau bininya, istrinya itu diundang untuk nyanyi di satu tempat, ya dia ikut nepok-nepok tangan. Istrinya nyanyi joget, ya dia ikut ridho, ikut sama. Ya Allah, bayangkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, bumi nggak mau nerima jasad. Ada lagi orang yang digali kuburannya susah untuk dipendam,
Setiap digali tanah batu, setiap digali tanah batu, batu keras. Terakhir apa? Ditaruh di sawah, sawah yang lembek, dikuburkan di sawah. Coba antum bayangkan, coba bayangkan diri kita. Kita kalau mati kira-kira tanah mau terima apa enggak? Coba pikirkan. Jangan cuman orang, bisa terjadi pada diri kita. Introspeksi bapak-bapak, ibu-ibu. Hidup ini kudu eling, orang bilang, kudu kita betul-betul buka mata, buka telinga, lihat kejadian demi kejadian. Akan terjadi pada diri kita. Ada orang diazab di dalam kuburannya, tak henti-henti diazab. Karena apa? Karena menterbengkalaikan keluarganya, anak istrinya. Oleh karenanya, ya, ketika Sayyidina Utsman masuk di kuburan, menangis. Lamma dakhalal gabar yabki bukaan syadidan hatta tabtali lihyatu, sampai basah jenggot Sayyidina Utsman bin Affan. Faqila lahu lima hadzal buka ya Amirul Mukminin, tangisan apa ini wahai Amirul Mukminin? Sayyidina Utsman bin Affan qala inni sami'tu Rasulullah yaqul, ya, wa in yanju sahibu hadzal gabar fama ba'dahu aisar minhu wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Kata Sayyidina Utsman, aku menangis karena aku pernah mendengarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seandainya selamat dia dari perbaringan pertama, maka kesananya dia akan dipermudah oleh Allah. Wa illam yanju minhu, kalau dari perbaringan pertama ini dia nggak selamat, ditanya nggak bisa jawab, kesononya semakin sulit. Itu Sayyidina Utsman bin Affan. Lama tazakkar, ketika dia mengingat hadis Nabi Muhammad, betapa berbahayanya orang yang pertama kali memasuki kuburan, maka beliau menangis sampai jenggot beliau basah. Coba kita kalau masuk kuburan ngapain? Ketawa, ngobrol, ngomongin dunia. Yang sana sibuk, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya kan orang bilang. Ketika memasuki ke lahan kuburan, kita menjauh di kuburan lain sambil melihat, menonton, ngobrol sama orang, bicarain dunia. Ya ikhwan, orang-orang tarim, ulama-ulama tarim itu kalau mereka itu ada yang meninggal begitu tuh, itu tafakur pulang sampai 1 bulan, kadang-kadang mengurung diri di rumah, ngurung diri di kamar, mikirkan mungkin besok aku yang dipanggil, mungkin besok anak yang jadi jenazah. Sebegitu takutnya mereka dengan kematian. Kita ini modal apa sih untuk bawa kematian? Untuk kita bawa mati modalnya apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-qabru awwalu manzilin, kuburan itu adalah awal, ya, orang bilang persinggahan dari persinggahan akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Siapa orang yang selamat, ya, di kuburan, maka kesananya dia akan dipermudah. Wa man lam yanju fama ba'dahu asyaddu min. Siapa orang yang enggak selamat dari pertama kali dia masuk dalam kuburan, maka kesonohnya juga dia akan tambah sulit. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu manzaran. Aku belum pernah melihat sesuatu pemandangan, kata Rasulullah. Ini Nabi ngomong, curhat sama sahabat-sahabat. Ma ra'aitu manzaran. Wahai sahabat-sahabatku, aku belum pernah melihat sesuatu pemandangan di muka bumi illa, kecuali wal qabru afdha'u minhu, kecuali kuburan lebih menakutkan dari yang lain. Jadi kuburan itu pemandangan yang enggak mengenakan, bapak-bapak. Kuburan pemandangan yang menakutkan. Ente kalau masuk ke kebun binatang, ketemu binatang. Ya, masuk ke tempat-tempat puncak dan lain-lain, melihat pemandangan ciptaan Allah, nikmat, mata enak. Kuburan kagak enak. Satu pemandangan yang mengerikan, kata Nabi Muhammad. Ini yang ngomong Rasulullah. Ma ra'aitu manzaran, aku belum pernah melihat sesuatu yang dipandang, ya, ila wal qabru, kecuali kuburan itu lebih menakutkan daripada yang lain. Maksudnya apa? Pemandangan yang menakutkan kuburan itu ngeri. Nggak pakai bantal ibu-ibu, bantal guling, bantal kepala, nggak pakai, lah selimut kita.
nggak ada primbed yang tebel, ya, yang mahal gudo segala macam tuh merek-merek, ya. Yang kalau ente tidur itu bener-bener kayak masuk ke dalam di dalam air, ceruk nyemplung gitu. Saking nikmatnya, saking enak ya ibu-ibu ya. Kasur tuh macam-macam, ada yang belasan juta harganya. Kadang-kadang kita, bintang 5, hotel bintang 5, Ustadz tahu nggak bintang 5 hotel? Waduh, kasurnya empuk Ustadz. Itu tidur tuh tulang-tulang tuh bangun enak. Nah kita kan biasa tidur sama yang 500.000 ya. Bangun kan bonyok semua ini, ya, sakit semua ini. Balik bulak-balik, apalagi yang nggak pakai kasur, ya, lebih parah lagi, apalagi pakai tikar, ya. Antum bisa bayangkan. Nanti di surga itu ada kawarir, orang bilang, tempat tidur yang luar biasa, disebutkan di dalam Al-Quran. Kawarir min fiddatin, ya. Disebutkan di dalam Al-Quran. Ya Allah, betapa nikmat kehidupan di surga itu. Kasur-kasur yang membentang, buah apel, buah-buah baru terlintas di hati langsung muncul di depan muka. Teling. Wah, nikmat. Sekarang ente mana bisa teling, nggak ada. Kudu beli, orang bilang. Nanti di surga akan datang semua itu keindahan. Kuncinya apa? Kuncinya benar-benar beribadah. Bersungguh-sungguh di dunia, baru kita akan sukses. Orang kalau nggak banyak nabung, ente nggak punya duit, teboga fulus di bank, tiba-tiba kecek-kecek bawa ATM, main nyodok ke BCA, keluar, tulis di situ, maaf saldo ente kosong. Ada orang kadang-kadang marah-marah, nih saya bawa ATM nih ada 17 ATM, bawa ATM 1. Kadang-kadang mau bayar yang dia belanja aja, taruh di kasir, maaf Pak ini kosong, gak ada dana. Ini satu lagi kosong, sombong. Nih 17 nih, 17 ada isinya nah. Buat apa kalau nggak ada isi? Nah kita tuh begitu nanti di sana bapak-bapak. Mau senang, mau belanja, mau enak, kudu bawa ATM. Apa ATM-nya? Amal. Supaya ente bisa semua di sana. Gampang. Nabung teu pernah, nyimpen duit juga ente. Yo, mau enak, mau happy di surga Allah ya Pat. Gak bakal ente. Orang yang masuk surga saja yang amalnya sedikit, duduknya di pojok. Maaf nih ya, ini kita ngomong ni'am ibu-ibu, kenikmatan. Orang lain yang bagian depan makan es krim, es cendol. Loh kok saya nggak dapat? Ya nggak dapat loh. Amal lo pas-pasan. Di dunia pas-pasan, ibadah kurang, bisa masuk surga aja udah syukur. Udah syukur. Bu, di dalam surga itu ada kelas-kelasnya, Bu. Ya, ada kelas ekonomi. Ini kayaknya kalau saya lihat-lihat nih ya, tampang-tampang yang hadir ya, ini VVIP nih kayaknya. Majelis Al-Hakim nih VVIP nih kayaknya. Amin ya Rob, mudah-mudahan. Mudah-mudahan kita berjumpa di surga, Bu, insya Allah, Bu. Tapi saya VIP, ibu di bawah ya. Jangan bareng-bareng tempatnya. Habib Abdul Hakim, iya VIP ya. Wakil Bupati VIP insya Allah ya. Jadi ada blok-blok, ada kamar-kamar ya, seperti di dunia. Ada bintang 2 ya, bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Ada bintang 5. Ada bintang 7 puyer. Tahu, buat sakit kepala. Puyer, bintang 7. Ada orang baru kaya sombong. Bu, tenang Bu. Ada orang baru kaya sombong. Pergi ke Australia. Sampai di Australia, Bapak cari hotel bintang berapa? Di sini ada bintang berapa? Ya hotel paling terkenal semua dunia Pak bintang 5. Saya cari bintang 7, ada nggak? Di apotik kalau bintang 7 mah puyer. Baru kaya, sombong. Mau yang di atas. Bapak-bapak, ibu-ibu, kudu amal ya. Persiapkan kematian. Sebentar lagi kita nih Bu ya akan merasakan yang namanya dimandikan, dibungkus. Dibawa. Semua nih kita nih. Ini yang hadir ya calon-calon jenazah ini. Betul. Saya dan Anda calon-calon jenazah. Ada di antara kita yang udah bau tanah, cuman nggak kecium, ya nggak kecium.
Coba mandikan hujan, kecium dia tanahnya. Bumi kalau lama nggak disiram, begitu kena hujan disiram, coba lihat tanah baunya gimana, kecium bau tanah. Begitu juga manusia. Maksudnya apa? Umur udah panjang. Ya, karena kadang-kadang ibu-ibu namanya al-maut, kematian, nggak mengenal umur, nggak mengenal dia kecil, dia dewasa, dia remaja, dia tua, dia miskin, dia kaya, ya. Nggak mengenal, dia sakit, dia sehat, nggak mengenal, cabut. Jadi nggak ada kematian itu nggak mengenal waktu. Ya maaf, jangan bilang kematian itu hanya milik orang-orang yang umur kolot tua. Ada kadang-kadang maaf, ada satu anak, ya ini kisah nyata terjadi di Sulawesi Tengah. Ya, ibunya masuk rumah sakit, semua anaknya kumpul anaknya kumpul. Subhanallah, 3-4 bulan nggak wafat ibunya. Anaknya yang ngerawat malah meninggal. Subhanallah, anaknya yang merawat bolak balik, ya dia yang malah duluan meninggal. Sampai 2 anaknya meninggal duluan, baru nanti ibunya baru meninggal. Subhanallah, padahal udah terbaring di rumah sakit. Jadi urusan ajal itu nggak ada. Orang tidak akan wafat kecuali rezekinya udah komplit. Kalau udah rezeki ente sudah selesai, habis, ya, selesai rezekimu sudah full, baru ente dicabut nyawa. Jadi afwan, setiap orang yang meninggal itu rezekinya sudah selesai. Paham? Bukan rezeki itu dihitung dengan kekayaan, bukan. Sehat itu rezeki. Kesehatan, ya, itu al-afiyah itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kudu disyukuri. Jadi orang kalau sudah kamulat rizku, sudah sempurna rezekinya, ajalnya gorib. Ajalnya dekat, ya, dekat dengan kematian. Wal mustahab, ya, hal-hal yang disunnahkan untuk kita. Pertama, ibu-ibu ziaratul kubur, ziarah kepada kuburan, mendatangi kuburan, orang tua, wali. Ini maaf ya, ini catatan. Jangan kita nih rajin menziarahi kuburan wali, kuburan orang tua nggak pernah diziarahi. Afwan, maaf ya. Jangan juga jadi seorang anak sama guru masya Allah, sama abahnya biasa-biasa. Hati-hati, kata Habib Salim, bukan kata saya. Mana yang dipentingkan, guru apa orang tua? Orang tua. Gadimu. Sehingga pernah Habib Salim dulu, Habib Salim Asyatiri, ada seorang murid datang kepada beliau mencium tangan bolak-balik. Cium tangan bolak-balik sama Habib Salim. Kata Habib Salim, ya waladi, hei anakku, dia bilang, hal fahal tahadza li walidaik, apakah kau lakukan cara ini kepada kedua orang tuamu? Dia bilang, saya cuma 1 kali kalau ke abah. Salah kamu, kata Habib Salim. Salah, kudunya abah ente lebih ente. Tapi maaf. Ada orang kadang-kadang pergi meninggalkan orang tuanya, ngurus gurunya aja diurus, orang tuanya terbengkalai. Ya wail, celaka. Ini anak celaka. Kenapa? Ya, dia terbengkalaikan orang tuanya. Perhatikan baik-baik ini, ya. Kisah Alqamah, tahu? Mendahulukan, ya, orang lain daripada orang tuanya. Sulit untuk sakratul maut. Hati-hati. Ya, perhatikan, ya ikhwan, ya, banyak kisah-kisah. Nabi paling nggak suka seperti itu. Gedimu abawaik, utamakan kedua orang tuamu, penting itu. Ya, kita ini kadang-kadang ziarah Surabaya, ziarah ke Ampel, ziarah ke Gresik, ziarah, orang tua nggak pernah didatengin kuburannya, keterlaluan. Ya, kudunya mah tiap minggu lah kita programkan, tiap Jumat ziarahi mereka, itu udah paling kurang. Syukur-syukur bisa tiap hari, sok mau nggak? Kalau nggak bisa cuma seminggu sekali, hari Jumat itu udah paling afdolnya, paling baik. Kenapa? Karena orang yang diziarahi mengetahui siapa yang datang. Paling peka orang yang meninggal itu diziarahi di hari Jumat, peka dia itu. Sampai kapan? Sampai nanti Sabtu subuh sebelum terbit matahari, sampai situ. Bakia. Istimewanya hari Jumat itu. Fajur ziarah. Makanya Nabi katakan sunnah ziaratul kubur. Kenapa? Disunahkan ziarah kubur, tuzakkirul maut. Kalau kita sering datang ke kuburan, ingat mati. Nggak congkak kita, nggak sombong.
Nanti kita sadar, ya Allah, ya dulu kemarin ya baru seminggu yang lalu jalan sama anak bareng-bareng, subhanallah sekarang udah di bawah tanah, udah dikuburkan. Iya sohib anak, iya ini orang yang sohib karib deket sama anak, udah wafat lebih dulu meninggalkan anak. Kemarin baru anak jenguk di rumah sakit, dapat kabar malamnya meninggal dunia. Itu datangi kuburan, tuzakirul maut, kemudian melembutkan hati, ya hati yang keras jadi lembut, ya kalau sering mendatangkan kuburan. Lima fi dzalika minal i'tibar, ya wal iddikar bi ahwalil mauta wal masir ila masaru ilaihi, ya i'tibar, ya orang bilang mengambil pelajaran, ya wal iddikar, ya orang bilang mengingat-ingat ahwal keadaan orang yang meninggal, ya mereka itu telah pergi ya kepada yang dituju. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur. Dulu ibu-ibu di masa Islam masih permulaan, Islam masih permulaan, ya ziarah itu dilarang sama Nabi, ya tidak diperbolehkan ziarah. Kenapa? Orang-orang dahulu tuh ya perempuan kalau berziarah itu mereka suka menangis di kuburan, suka merintih, ya merintih, ya kadang-kadang pasir-pasir kuburannya merintih kepada anaknya. Tetapi Nabi nggak pernah mengusir. Contoh, lama dakhalal gabr, pernah diriwayatkan Nabi pernah masuk di kuburan, fara'ait, ya melihat Rasulullah itu imro'ah, perempuan, tabki ala ibniha, menangis di pusaran kuburan anaknya, ya waladi sambil nangis menjerit-jerit. Nabi bilang apa? Isbiri ya sabar, dia bilang ittaqillah, takwalah kepada Allah, udhu, doakan dia, kata Rasulullah. Summa yamur, berjalan Nabi Muhammad, enggak bilang enggak boleh keluar, perempuan enggak boleh jarang, enggak Rasulullah. Syub akhlak, adab, ya. Jadi perempuan mau ziarah kubur sok mangga, tapi pakai waktu yang sopan, pakaian. Sementara kita lihat orang-orang ziarah nggak pakai jilbab, ya kemudian orang bilang bagian bawah kayak kekurangan bahan, ya orang sekarang ini kadang-kadang kalau lebih kelihatan lebih nyentrik, ya lebih gaul, ya lebih orang bilang betul-betul orang bilang gaya lah, orang bilang ikuti zaman lah, orang bilang. Kalau orang dulu turun sampai nyeret, ya orang dulu tuh bajunya perempuan-perempuan tuh kayak nyapu, tau, ngebersihkan, nyeret. Kalau sekarang kan kita kebanyakan dipakai di pengantin, ya tuh itu orang dulu tuh begitu, ya saking masturah, orang bilang tertutup aurat mereka. Sekarang enggak, ya ngikuti zaman, ya kudu naik sedikit, naik. Oh ada yang udah di atas betis, ya nauzubillah, ya jadi barang yang nyentrik, nggak pakai jilbab, ziarah duduk lagi di kuburan. Kumaha orang, kumaha kita mau lewat, aurat semua. Apa yang ente mau ziarahi, apa yang kau mau berdoa di situ, apa yang kau mau panjat kepada Allah, sedangkan engkau dari mulai keluar rumah dilaknat sama Allah, sudah dilaknat mendatangi kuburan lagi, akhirnya laknatnya kena kepada sahibul kubur. Nauzubillah. Hati-hati, al-ikhtilat dilarang ibu-ibu, ya di madhab kita juga, ya di Thariqah Bani Alawi juga melarang bercampurnya ikhtilat, sama di majelis-majelis. Makanya majelis Al-Hakim punya penghalang antara kaum hawa, ibu-ibu ummahat, ya sama kita ikhwan, berbeda, nggak nyatu. Kalau nyatu mah repot, nggak ada berkah yang turun, ya akhirnya kita jadi bahan omongan orang nanti. Begitu juga maulid ibu-ibu, perkumpulan maulid mendatangkan rahmat, tapi kalau ada kumpul laki perempuan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan antum-antum yang punya majelis, afwan. Anak kadang-kadang melihat kalau suka dibawa suruh ceramah sama orang, perempuan ditaruh di depan, nanti lelaki di belakang. Kumaha tuh? Repot. Kuduna lelaki di depan, perempuan di belakang ditutup, pastur. Itu yang makgul. Bukan yang perempuan ditaruh di depan, yang di belakang laki-laki memperhatikan, bukan ustadz yang diperhatikan, si perempuan yang dilihat. Betul.
Sebagian majelis kadang-kadang nggak punya etika, nggak punya akhlak. Saya ibu-ibu pernah diundang, sampai saya nggak mau bicara. Begitu saya duduk, semua kaum hawa di depan, bapak-bapak di pojok. Wah, saya bilang ini keliru kalau begini caranya, ya keliru. Kalau kita masih berjauhan sama mereka, ya saya telan-telan lah. Ya Allah, seumur hidup saya, baru kemarin saya menghadiri pernikahan, disuruh khutbah nikah, pengantin perempuan dimajukan ke depan. Na'udzubillah. Baru kemarin seumur hidup. Sampai dalam hati saya, ini orang kebangetan banget. Ya Allah, keterlaluan orang ini. Tadinya saya mau lari, mau kabur. Cuman saya nggak ada penceramah lagi. Cuman saya yang diharapkan. Tadinya saya sebelum terjadi akad, saya udah ngomong sama yang ngundang. Afwan, minta maaf, pengantin perempuan jangan disatukan sama laki-laki. Di kita ini ibu-ibu punya kebiasaan yang melanggar syariat. Perhatikan ibu-ibu, ya. Kalau di karangan Arab nggak ada bakal pakai yang begini-begini. Nggak boleh, belum aget, belum sah, kok disatukan. Kadang-kadang kerudungnya dia. Na'udzubillah. Ini terjadi tempo hari saya diundang, merah muka saya. Bener-bener saya nunduk, nggak ngelihat ke perempuan itu sama sekali. Terakhir minta foto bareng, saya kabur. Udah bikin nggak enak, sampai yang ngundang, Ustadz saya minta maaf, ini di luar, ini semua ini obe-obe. Alah, makanya jangan pakai yang begitu-begitu. Pakai obe-obe nggak ada, cuman bikin kacau. Orang belum apa-apa kadang-kadang suruh pakai cincin, taruh cincin. Nggak bisa ibu-ibu, nggak bisa pengantin perempuan kita masukkan ke dalam. Perempuan di dalam tempatnya. Kalau sudah selesai akad nikah, pengantin laki halal, bawa dia ke dalam. Kalau perlu jorokin dia. Masuk lu, gitu aja. Ini mah enggak, pengantin perempuan. Kita tunggu kedatangan pengantin wanita. Wow, sudah. Muka saya langsung, ya Allahu Akbar. Saya bilang sama Habib Abu Bakar, Habib gimana ini? Dia bilang, habis kumaha tuh, terus diomongkan. Anak bilang terjadi nadidike, apa anak kabur? Ulah kabur. Allah, saya nengok kanan kiri, saya nengok, la ilaha illallah. Kalau saya kabur bagaimana saya ini ya? Padahal saya mesti bertindak pada itu. Saya menyesal sampai di rumah itu. Kenapa saya nggak kabur aja? Iya dong, kita bela agama Rasulullah. Jangan dihinakan agama ini. Dibawa pengantin perempuan, didudukkan, belum didudukkan bersandingan. Kenapa saya bicara ini di sini? Supaya ibu-ibu, bapak-bapak tidak melakukan hal seperti ini. Haram hukumnya. Bukan dapat ridho dari Allah, tapi dapat murkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau al-bidayah pertama saja sudah menyimpang dari syariat, sulit untuk dapat keberkahan dalam pernikahan. Hati-hati, ya. Perhatikan baik-baik sama kita. Ini kebiasaan-kebiasaan yang perlu dihilangkan, ya. Kebiasaan yang perlu dihilangkan. Kita lanjutkan sedikit lagi. Kemudian ala fajuruha fa innaha tuzakkirul akhirah wa tuzahhidu fid dunya. Kita diperintah sama Nabi untuk sering berziarah kuburan, ya. Maka sekarang ini kata Nabi Muhammad, setelah dilarang fajuruha, sok mangga kata Nabi Muhammad, silakan berziarah. Kenapa? Karena berziarah kubur itu tuzakkirul akhirah, mengingatkan kita kematian, ya, akhirat Allah. Wa tuzahhidu fid dunya, kita akan zuhud di dunia, ya, tidak akan berlebih-lebihan, ya, kita akan zuhud di dalam dunia itu. Wa yustahabu an yaqula zair. Terakhir, hendaknya kita disunahkan ibu-ibu kalau berziarah itu berdoa, ya, membaca salam. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Salam sejahtera untuk kalian penghuni, ya, kuburan-kuburan orang mukmin. Wa atakum ma tu'adun, kami datang kepada kalian. Ma tu'adun, apa yang telah Allah janjikan kepada kalian. Godan muajjalun, ya, kalian esok dia bilang akan menerima, ya, pertanyaan-pertanyaan yang apa Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kalian. Wa inna insyaallah bikum lahikun, nanti kami ini insya Allah akan ikut, ya, seperti kalian. Maksudnya apa? Mati, kita akan mati juga, nyusul. Assalamualaikum ahlad diyar, salam sejahtera untuk kalian penghuni kuburan. Minal mu'minina wal muslimin, dari orang-orang mukmin dan orang-orang muslim. Wa yarhamullah al mustaqdimina minna wa minkum, semoga Allah
Allah Subhanahu wa taala merahmati ya orang-orang yang terdahulu ya dari kami dan kalian, wal mustakhirin, dan yang kebelakangan ya, yang terakhir. Assalamualaikum ya ahlal kubur, salam sejahtera untuk kalian penghuni kuburan. Yaghfirullahu lana walakum, semoga Allah menghapuskan dosa kalian, kami dan kalian. Antum salafuna, kalian telah mendahului kami. Wa nahnu bil asar, kami akan mengikuti. Antum lana farad wa nahnu lakum taba, kalian telah ya mendahului kami. Wa nahnu lakum taba, kami akan mengikuti kalian. At-taba ya, yatba, mereka mengikuti mereka untuk menuju kepada kuburan. Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah, kami meminta kepada Allah atas diri kami dan kalian al-afiyah. Allahumma, kemudian berdoa ibu-ibu, la tahrimna ya ajrahum, ya Allah jangan kau haramkan untuk kami ya pahala-pahala mereka, wala tudillana ba'dahum, dan jangan kamu sesatkan kami ya setelah mereka. Itu yang perlu kita panjatkan kalau kita berziarah kuburan. Doakan mereka, mereka seperti orang yang tenggelam membutuhkan doa dari kita. Wa yustahabbu aidan bil iksari min tilawatil Quran, kemudian juga dianjurkan ya, disunnahkan kalau masuk kuburan itu memperbanyak baca Al-Quran, surat Yasin, awal akhir surat Al-Baqarah baca ya. Kemudian wal adkar, zikir-zikir ya, wad doa, kemudian doa li ahli tilkal maqbarah, untuk mereka-mereka yang dikubur, wasairil mauta minal muslimin, dan semua penghuni kuburan. Jadi kalau kita datangi kuburan, jangan cuman kuburan yang kita datangi, semua yang ada di situ kita doakan. Doanya bil jama', jangan mufrad. Doa untuk semua. Allah maghfir lakum ya, Allah ampunkan dosa kalian ya, wa ij'al kuburukum qabrukum raudhatun min, Allah jadikan kuburan kalian taman dari taman surganya Allah. Wa anjil alaikum fi kuburikum al fushatu wal aman, keamanan, wan nur yatala'la baina aidikum ila yaumil qiyamah, semoga Allah masukkan ke dalam kuburan kalian cahaya terang menerang sampai hari kiamat. Itu yang paling penting, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ya, pelajaran kita pada hari ini selesai. Tinggal ya kita memasuki 2 bab lagi ibu-ibu. Alamatus sa'ah wa asratuha, tanda-tanda kiamat ya, orang bilang ya alamat-alamat kiamat, wa asratuha, dan tanda-tandanya. Kemudian yang terakhir nanti khatimatun fi syafa'ah ya, khutmahnya di dalam syafaat ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sedikit ijazah yang akan saya berikan pada pagi hari ini. Rawa Asy-Syaikh Abu Ali At-Tirmidzi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Syekh Abu Ali ya At-Tirmidzi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a hadzal du'a aqibas shalah, siapa orang kalau habis salat 5 waktu kemudian dia berdoa dengan doa seperti ya yang akan saya sebutkan nanti, yasiru aliman albattah, maka orang tersebut akan menjadi orang yang alim ya, orang yang akan mengerti tentang hukum-hukum agama. Apa doanya? Setelah assalamualaikum, Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi ya, waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa ajizan fi uyunihim, waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal mugarrabin ya kasiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal lakal hamdu walakas syukru ala kulli hal. Itu yang kita baca. Nanti akan saya share ya, akan saya bagi-bagikan. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa ajizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal lakal hamdu walakal minnatu walakas syarrafu ala kulli hal.
Hajastukum, saya ijazahkan kepada antum semua, bima ajazani syekhi murabbi ruh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit Gobiltu ijazah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Allah panjangkan umur kita sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah jaga kita, istri, anak dan keluarga. Allah jaga perniagaan kita, Allah jaga majelis-majelis taklim kita dari segala macam bentuk musibah, bentuk bala, ya, bentuk cobaan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita anugerah iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkahi, ya, semua urusan kita, Allah mudahkan dan Allah gabulkan segala apa yang telah kita cita-citakan. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, panjang umur, sehat walafiat kepada sahibul majlis akhina al-filah Al-Habib Abdul Hakim bin Alawi Mulakhilah beserta keluarga. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan untuk beliau, untuk istri beliau, untuk anak-anak beliau, diberikan kesehatan atamah kamilah, sehat walafiat, panjang umur, penuh barokah. Mudah-mudahan semua kita yang hadir di tempat ini mendapatkan ridho Allah dan ridho Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.